Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 2, subtema 2 pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Penyakit pada sistem pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. 1. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. 2. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Selanjutnya, tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Kemudian bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Sekarang buatlah daftar pertanyaan dan jawaban berdasarkan bacaan penyakit pada sistem pernapasan tadi. Tuliskan dalam tabel seperti contoh berikut. Yang pertama menggunakan kata tanya apa. Contoh pertanyaan, apa penyebab penyakit emfisema? Jawabannya, penyebab penyakit emfisema adalah pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darah kemasukan udara. Nah, kemudian coba kamu tuliskan pertanyaan dengan kata tanya apa beserta jawabannya. Selanjutnya dengan kata tanya siapa. Contoh pertanyaan, siapa yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Jawabannya, orang yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru adalah perokok. Nah, kamu tuliskan pertanyaan lain ya. Dengan kata tanya siapa disertai jawabannya. Selanjutnya, di mana? Contohnya, di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Jawabannya, infeksi pada penderita penyakit bronkitis terjadi di cabang batang tenggorokan.
Tuliskan pertanyaan dan jawaban lain dengan kata tanya di mana. Berikutnya kata tanya bagaimana. Bagaimana kondisi paru-paru pada penderita TBC? Jawabannya, kondisi paru-paru pada penderita TBC adalah menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Coba kalian tuliskan pertanyaan lain dengan kata tanya bagaimana, disertai jawabannya pula. Kemudian dengan kata tanya mengapa. Contohnya, mengapa penderita TBC bernafas dengan terengah-engah? Jawabannya, penderita TBC bernafas terengah-engah karena paru-paru menguncup atau mengecil. Coba tuliskan pertanyaan lain juga dengan kata tanya mengapa disertai jawabannya. Anak-anak sahabat SD, kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit, termasuk penyakit pada sistem pernapasan. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. Latihan fisik tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga, tetapi juga dapat dilakukan dengan menari. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari tentang properti tari. Sekarang coba kamu perhatikan contoh tarian daerah yang menggunakan properti tari berikut ini. Yang pertama ada tari piring. Properti yang digunakan pada tari ini adalah piring. Selanjutnya ada tari payung. Properti yang digunakan dalam tari ini adalah payung. Kemudian berikutnya ada tari serimpi. Properti yang digunakan adalah selendang. Kemudian ada tari jangger. Properti yang digunakan adalah kipas. Anak-anak sahabat SD, kalian sudah mengenal beberapa tarian daerah yang menggunakan properti. Sekarang, apakah kalian juga telah mengetahui gerakan-gerakannya? Mari kita perhatikan bersama contoh beberapa gerakan tarian daerah berikut. Berikut ini contoh beberapa gerakan tari piring. Demikian pembelajaran dari tema 2 subtema 2 pembelajaran 5. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.